Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Pernahkah kalian berpikir mengapa gula dan garam yang warnanya sama-sama putih dan berwujud padat sifatnya bisa jauh berbeda? Gula rasanya manis, sedangkan garam rasanya asin. Gula mudah meleleh jika dipanaskan, sedangkan garam tidak. Ternyata setelah diselidiki, gula terbentuk melalui ikatan kovalen, sedangkan garam dapur atau natrium klorida terbentuk melalui ikatan ion. Tapi, apa itu ikatan ion dan ikatan kovalen? Agar kalian bisa mengerti tentang kedua jenis ikatan ini, silahkan saksikan video berikut sampai selesai. Di bagian akhir video, ada contoh soal dan pembahasan yang harus kalian pahami. Selamat menyaksikan. Ikatan kimia merupakan gaya tarik yang menyatukan unsur-unsur yang berusaha untuk mencapai kestabilan. Klasifikasi ikatan kimia terbagi menjadi tiga, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Perbandingan ketiga ikatan ini bisa kalian lihat pada tabel berikut. Nah, untuk ikatan ionik strukturnya besar, sedangkan untuk ikatan kovalen terbagi menjadi dua, yaitu sedang dan besar, sedangkan ikatan logam strukturnya besar. Contoh senyawa ionik natrium klorida, contoh senyawa kovalen air, dan contoh senyawa logam adalah paduan besi. Agar kalian bisa memahami ikatan kimia dengan baik, kalian juga harus memahami terlebih dahulu tentang teori Lewis. Nah, teori Lewis ini menyatakan bahwa elektron valensi memiliki peranan utama dalam membentuk ikatan kimia. Pembentukan ikatan kimia dapat terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang disebut ikatan kovalen atau serah terima elektron antara logam dengan non-logam yang membentuk ikatan ion. Syarat terbentuknya ikatan kimia adalah usaha dari setiap unsur untuk mencapai kestabilan, baik memenuhi teori oktet maupun teori duplet. Selanjutnya kita beralih ke ciri utama dari ikatan ion. Ikatan ion melibatkan pembentukan ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Untuk pembentukan ion negatifnya terjadi karena atom netral menerima elektron. Atom-atom yang mudah menerima elektron terletak pada golongan 5A, 6A, dan 7A karena memiliki afinitas elektron yang besar. Untuk mencapai kestabilan sesuai dengan aturan oktet, maka unsur dengan valensi 5, 6, dan 7 akan berusaha menerima elektron. Sedangkan untuk pembentukan ion positif bisa terjadi karena suatu atom melepaskan elektron. Atom-atom yang cenderung mudah melepaskan elektron valensi terletak pada golongan 1A kecuali hidrogen, golongan 2A, dan golongan 3A. Masing-masing melepaskan 1, 2, dan 3 elektronnya. Nah, itulah sebabnya ikatan ion terbentuk antara logam dengan non-logam, karena atom logam cenderung untuk melepaskan elektron, sementara atom non-logam cenderung untuk menerima elektron. Nah, ion-ion yang berlawanan muatan ini akan saling tarik-menarik membentuk gaya elektrostatik yang selanjutnya akan memunculkan ikatan ion. Nah, setelah kalian memahami tentang proses pembentukan ikatan ion, kita beralih ke ikatan yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini merupakan hasil persekutuan atau pemakaian bersama sepasang elektron antara atom yang mengarah pada pembentukan konfigurasi gas mulia. Digunakan di sini berfungsi sebagai perekat yang menyatukan dua unsur yang berusaha mencapai kestabilan menurut teori duplet atau oktet. Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama antara golongan non-logam dengan non-logam. Ilustrasi dari senyawa kovalen bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, setelah memahami perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen, kita akan merincinya satu persatu. Dimulai dari sifatnya, titik didih senyawa ion tinggi sedangkan senyawa kovalen rendah. Untuk volatilitasnya atau penguapannya, senyawa ion tidak mudah menguap sedangkan senyawa kovalen mudah menguap. Agar kalian lebih memahami tentang proses pembentukan senyawa ion dan senyawa kovalen, silahkan perhatikan baik-baik contoh soal dan pembahasan berikut. Contoh soal 1, bagaimana jika natrium berikatan
dengan oksigen, ikatan apakah yang terbentuk dan senyawa apakah yang terbentuk. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengingat kembali tentang teori oktet dan duplet atau teori persamaan unsur dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk membentuk ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah, kita mulai dari menentukan konfigurasinya terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, untuk menentukan konfigurasi, tentukan dulu jumlah elektronnya. 23 dengan 11, elektronnya adalah 11, berarti konfigurasinya 2, 8, 1. Untuk oksigen, jumlah elektronnya 8, berarti 2, 6. Elektron valensi adalah elektron yang menempati kulit terluar, berarti di sini 1, di sini yang paling luar atau paling belakang adalah 6. Untuk menentukan berapakah elektron yang dilepas atau diterima, ingat kembali teori oktet dan duplet. Ingat, untuk mencapai oktet, pilihan natrium ada 2, menangkap 7 atau melepas 1. Nah, energi yang dibutuhkan untuk menangkap 7 terlalu besar, berarti dia memilih untuk melepas 1 elektron. Sedangkan oksigen, dia akan memilih untuk menangkap 2 elektron. 6 tambah 2, 8. Sudah stabil. Sedangkan untuk muatannya, jika dia kekurangan 1 elektron, berarti dia kelebihan muatan positif, sehingga muatannya positif 1. Atau jika kalian sukar melogikakan seperti itu, anggap saja ini pindah ruas, minus pindah ruas jadi positif. Nah, untuk ini dia menangkap 2 elektron, berarti kelebihan muatan negatif sebanyak 2, sehingga muatannya akan minus 2. Untuk menentukan senyawa yang terbentuk, perhatikan baik-baik. Di sini jumlah muatannya berbeda, jumlah elektron yang dilepas berbeda, yang dilepas dan diterima berbeda, jadi tidak boleh langsung dipasangkan. Kita harus menyamakan dulu muatannya atau jumlah elektron yang dilepas dan diterima. Di sini muatannya 1 dan 2, kita cari dulu KPK-nya. 1 dan 2, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, dan seterusnya. Sementara untuk 2, kelipatannya 2, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Kita lihat sudah ada kelipatan yang sama, dan yang terkecil adalah 2, berarti ini harus dijadikan 2. Agar 1 jadi 2, maka harus dikali dengan 2. Sementara oksigen sudah 2, berarti tinggal kita kali 1. Nah, karena natriumnya dikali 2, berarti di sini Na 2, karena dikali 2, oksigennya dikali 1. Diulang ya, karena natriumnya dikali 2, berarti di sini Na2. Sedangkan oksigennya dikali 1, berarti di sini O. Jadi yang terbentuk adalah Na2O atau natrium oksida. Sedangkan untuk menentukan ikatan yang terbentuk, kita lihat baik-baik. Ada yang melepas dan menerima elektron, sehingga ada muatan positif dan negatif. Jika ada yang melepas dan menerima elektron sehingga terbentuk muatan positif dan negatif, berarti kemungkinan ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Karena ingat, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena gaya tarik elektrostatik antara muatan positif dan negatif. Kemudian jika kita lihat dari segi golongannya, natrium ada di golongan 1A periode 3, berarti dia adalah golongan logam.
Sementara oksigen ada di golongan 6A periode 2, berarti dia adalah non-logam. Nah, jika terjadi tarik-menarik antara logam dan non-logam, berarti ini adalah ikatan ion. Jadi, ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion dan senyawa yang terbentuk adalah natrium oksida. Contoh soal yang kedua, senyawa apakah yang terbentuk jika karbon berikatan dengan hidrogen? Dan ikatan apakah yang terbentuk? Nah, kita lihat untuk menyelesaikan soal ini, buat konfigurasinya terlebih dahulu. Elektron dari karbon adalah 6, berarti di sini diisi 2, 4. Sementara hidrogen elektronnya 1, berarti di sini kita tulis 1. Elektron valensinya yang paling belakang atau yang paling luar adalah 4. Ini 1. Kestabilannya belum stabil, ini juga belum stabil. Agar bisa mencapai kestabilan, karbon harus memenuhi teori oktet. Untuk menjadi 8, 4 harus menambah 4 elektron. Dan hidrogen elektron valensinya 1 harus menjadi duplet atau 2, elektron valensinya harus 2. Untuk menjadi 2 berarti ini harus ditambah 1 elektron. Untuk menentukan senyawa yang terbentuk, kita samakan dulu berapa jumlah elektron yang dilepas dan diterima. 4 dengan 1. Kita tuliskan kelipatannya masing-masing. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, dan seterusnya. 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 4, dan seterusnya. Di sini sudah ada kelipatan yang sama, yaitu 4. Kita pilih kelipatan yang terkecil. Nah, sekarang 4, agar 4 menjadi 1, berarti ini kita kali 1. Dan 1 agar bisa menjadi 4 harus dikali 4. Karena C-nya dikali 1, tetap di sini C hanya dikali 4. Berarti yang terbentuk adalah CH4. Nah, untuk menentukan ikatannya, kita lihat dulu. 1. Tidak ada serah terima elektron karena keduanya masing-masing membutuhkan elektron. Berarti kalau bukan serah terima, yang digunakan adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Ingat, tidak ada serah terima, yang ada hanya pemakaian bersama pasangan elektron. Karena lihat di sini tandanya sama-sama menangkap elektron. Kemudian dari segi golongannya kita lihat karbon itu ada di golongan 4A periode 2, berarti dia adalah golongan non-logam. Sementara H ada di golongan 1A periode 1, dia adalah non-logam. Jika dilihat dari ciri-cirinya, pemakaian bersama pasangan elektron antara non-logam dengan non-logam, berarti ini adalah ikatan kovalen. Jadi ingat baik-baik perbedaan ikatan ion dan ikatan